Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam momen bulan Rajab. Kita tak akan berhenti untuk menyampaikan apa yang menjadi landasan dari amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterangkan oleh para immatina, para imam-imam kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini ingin saya jelaskan tentang tanggapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami satu abad berikutnya ada fatwa-fatwa beliau dikumpulkan menjadi Al-Fatawi Al-Kubra, Fatawi Hadithiyah Al-Kubra, atau Fatawi Al-Kubra Al-Fiqhiyah, 4 jilid, di mana sempat pada masa beliau ada orang yang songong secara keilmuan, tidak mumpuni, akan tetapi dia menyalah-nyalahkan para a'immah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka memperbanyak berpuasa sunnah di bulan Rajab. Jadi fenomena pelarangan puasa sunnah di bulan Rajab ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi pada masa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun sudah ada orang yang berani dengan songong berargumen demikian, ahaditsu shaumi rajab maudhu'atun. Hadis-hadis tentang puasa di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab itu semuanya palsu, katanya begitu. Wa qad qala An-Nawawi, bahkan ngutip-ngutip pakai segala embel-embelnya membawa-bawa nama Imam An-Nawawi. Dan sungguh Imam An-Nawawi telah berkata, al-hadithul maudhu'u, adapun hadis maudhu' la yu'malu bihi, tidak boleh diamalkan hadis maudhu' itu palsu. Wa qad ittafaqal huffadhu, dan sungguh para huffadhul hadis, para imam-imam ahli hadis telah sepakat ala annahu maudhu'un, sesungguhnya hadis-hadis mengenai puasa Rajab itu palsu, kata orang ini, ya, kata orang yang songong, kata orang yang songong, orang yang nggak ngerti secara syariah. Nanti bagaimana tanggapan dari Imam Ibnu Hajar, bagaimana pembelaan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi secara frontal dengan argumen itu ia mengharamkan puasa sunnah di bulan Rajab, bahkan membid'ahkannya. Akhirnya masyarakat pada saat itu sempat menjadi kisruh. Masyarakat pada saat itu yang terbiasa berpuasa sunnah di bulan Rajab, mereka menjadi was-was. Ya, memang sudah ada dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yang suka membuat was-was keimanan kita itu ada kalanya dari kalangan jin dan manusia. Setan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau dari kalangan jin tidak kasat mata, tapi kalau dari kalangan manusia bungkelekan. Jadi setan belegejeran. Kemudian mereka datang, banyak yang berdatangan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami untuk bertanya tentang hukum dari puasa sunnah yang dilakukan di bulan Rajab secara umum. Pokoknya mereka tidak membatasi, tidak menentukan, pokoknya di bulan Rajab puasa sunnah saja secara umum. Maka jawaban dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atas fatwa pembid'ahan puasa sunnah di bulan Rajab tersebut dapat kita ambil beberapa petikannya dari kitab beliau, dari
Fatawi Al-Kubra Al-Fiqhiyah atau Al-Hadithiyah. Yang pertama, ya memang betul terdapat beberapa hadis puasa Rajab yang maudhu atau palsu, memang ada. Akan tetapi para ulama kita dari kalangan ulama Syafi'iyah khususnya dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selain Syafi'iyah, dalam menetapkan kesunahan berpuasa sunnah di bulan Rajab sama sekali tidak menggunakan riwayat yang maudhu, sama sekali tidak menggunakan riwayat yang palsu. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar mengatakan, na'am ruya fi fadli shaumihi ahaditsun katsiratun mawdu'atun wa a'immatuna wa ghairuhum lam yu'awwilu fi nadbi shaumihi 'alaiha hasyahum min dzalika wa inna ma'awwalu 'ala ma qaddamtuhu wa ghairuhu. Jadi Imam Ibnu Hajar sendiri langsung menjelaskan, ya memang hadis tentang puasa di bulan Rajab itu banyak, yang maudhu itu ada banyak memang. Akan tetapi a'immatuna, para imam kita, beneran ya imamnya, imam dalam kategori fikih, imam dalam kategori akidah, imam dalam kategori keilmuan, beneran imamnya, beneran diakui ya, seperti halnya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Ramli, dan yang lainnya yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang berikutnya kan juga ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Intinya para a'immah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mumpuni dalam bidang tafsirul Quran dan juga dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, mereka tidak mengambil dari hadis-hadis yang maudhu. Walaupun ada hadis yang maudhu, tapi mereka tidak mengambil dari hadis yang maudhu. Justru hanya berpedoman pada hadis-hadis yang kuat saja, atau minimal berpedoman pada hadis yang dhaif yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk fadhailul a'mal, konten fadhailul a'mal. Yang sahih tentang puasa pada Ashhurul Hurum ada, yang kuat tentang puasa di bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab, kemudian bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah. Memang kalau bulannya berurutannya Dzulqa'dah dulu, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang berikutnya bulan Rajab terpisah. Tapi secara urutan kemuliaan di bawah Ramadan itu, Ramadan dulu ya, Ramadan, kemudian di bawahnya itu bulan Muharram, di bawahnya Rajab, di bawahnya lagi Dzulhijjah, di bawahnya lagi Dzulqa'dah. Ada di luar ini juga yang sering diperhatikan oleh Rasul, di bawahnya adalah bulan Sya'ban. Barulah bulan-bulan yang lainnya. Keterangan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz kedua halaman 53. Kemudian yang kedua, kesunahan puasa Rajab sudah tercakup dalam hadis secara umum yang menganjurkan berpuasa secara umum. Artinya di luar Ramadan dan selain 5 hari dalam setahun yang diharamkan. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ini kan haram puasa. Selebihnya itu baik-baik saja kalau kita berpuasa sunnah. Selain dari hari tersebut boleh-boleh saja kita berpuasa sunnah. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaqulullahu kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal perbuatan anak Adam atau manusia semua akan kembali kepada mereka kecuali puasa. Maka as-shaumu li wa ana ajzi bihi. As-shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang tahu balasan tentang puasa kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirinci, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian juga ada hadis Nabi tentang puasa Daud. Artinya puasa Daud juga bisa diamalkan di bulan Rajab. Bisa kan? Ketika kita selepas Ramadan tanggal 2 Syawal kita memulai puasa Daud contohnya, terus sampai pada bulan Rajab, sampai pada bulan Sya'ban kita masih puasa Daud terus, sampai setelah nisfu Sya'ban menjelang Ramadan masih puasa Daud, boleh? Inna afdalas syami syamu akhi Dawud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, kata Rasulullah. Sesungguhnya salah satu puasa yang paling baik yaitu puasa saudaraku, yakni Nabiullah Daud alaihissalam, yang dimana beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, terus selang-seling seperti itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan, wa kana Dawud yasumu min ghairi taqyidin bima ada Rajab min asy-syuhuri, dan Nabi Daud berpuasa tanpa ada batasan pengecualian di bulan Rajab, tidak ada. Artinya di bulan Rajab pun Nabi Daud tetap berpuasa, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau memang tidak diperbolehkan, maka umat Nabi Muhammad yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad berpuasa Nabi Daud, berarti pada bulan Rajab juga tidak boleh berpuasa gitu? Ternyata tidak, boleh-boleh saja kok berpuasa di bulan Rajab dengan puasa Daud. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Fatawil Fiqhiyah Al-Kubra juz kedua halaman 53. Kemudian yang ketiga, kesunahan puasa bulan Rajab sudah tercakup dalam hadis yang menganjurkan berpuasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Dan sudah sangat maklum Rajab itu termasuk daripada bagian dari bulan-bulan yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya selain Ramadan. Bahkan tergantung yang paling mulia di antara bulan-bulan haram tersebut, sebagaimana hadis riwayat dari Imam Abi Daud dan Ibnu Majah, juga riwayat yang lainnya, di antaranya Anil Bahili dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, anar rajulul ladzi ataituka amal awwali, ya Rasulullah, aku adalah orang yang pernah tahun lalu datang kepada engkau. Qala, kemudian Rasulullah berkata, famali ara jismaka nahilan, kok sekarang tubuh kamu jadi kurus kerontang gitu, kata Rasul. Ketika Abi Umamah Al-Bahili datang, ya Rasul, aku adalah orang yang tahun lalu datang kepada engkau ya Rasul. Rasul berkata, tapi kok sekarang kamu kurusan ya? Ya, kurang lebih. Kemudian Abi Umamah berkata, ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman bin nahari ma akaltuhu illa bil laili. Ya Rasulullah, iya, aku kurus karena enggak makan siang. Aku pindahkan jadwal makanku ke malam, yakni puasa. Aku banyak puasa ya Rasul, enggak makan siang tapi makannya malam. Kalau kita enggak makan siang, enggak makan malam, pingsan berarti. Atau enggak makan siang tapi makannya malam, nah kita mah keluarga kampret. Beda dengan sahabat. Qala, kemudian Rasulullah berkata, man amraka an tu'adziba nafsaka, siapa yang menyuruhmu untuk merusak tubuhmu? Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa tubuhmu sendiri? Hei Al-Bahili, kata Rasul begitu. Qultu, maka aku menjawab, ya Rasulullah, inni aqwa, sesungguhnya aku kuat untuk terus berpuasa ya Rasul. Aku kuat kok ya Rasul, untuk terus berpuasa juga aku kuat ya Rasul. Maka qala, Rasulullah berkata, sum
syahra sabri wa thalathata ayyamin ba'dahu wa sum al-ashhurul huruma. Berpuasalah engkau pada bulan Sabar dan 3 hari setelahnya, dan berpuasalah pada bulan-bulan yang mulia. Jadi ini perintah dari Rasulullah untuk memperbanyak puasa pada bulan-bulan yang mulia yang tadi disebutkan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain kalimatnya sum syahra sabri wa yauman min kulli syahrin. Berpuasalah engkau pada bulan Sabar dan sehari di setiap bulannya. Qala, kemudian Abi Umamah berkata kepada Rasul, zidni, tambahi lagi untuk ya Rasulullah, fa innali quwwatan, karena sungguhnya aku itu kuat untuk menambahi puasa daripada apa yang engkau anjurkan barusan. Qala Rasulullah kemudian berkata lagi, sum yaumaini, berpuasalah engkau setiap bulan 2 hari. Qala zidni, Abi Umamah berkata lagi, tambahkan lagi ya Rasul, tambahi lagi untukku, fa innali quwwatan, karena aku masih kuat ya Rasul. Qala Rasulullah kemudian berkata lagi, sum salasatan, berpuasalah engkau 3 hari, ayamin salasata ayamin ba'dahu, berpuasalah lagi engkau 3 hari setelahnya, wasum minal hurumi, dan berpuasalah engkau di setiap bulan-bulan yang mulia, watruk, dan kemudian tinggalkan, sum minal hurumi, puasa lagi kemudian kamu dari bulan-bulan yang mulia, watruk, kemudian tinggalkan lagi. Waqala, dan Rasulullah mengatakan itu bi usbuhi ats-tsalatsati, Rasul mengucapkan itu dengan 3 jarinya, yadummuha thumma yursiluha, Rasul awalnya menggenggamnya kemudian memisah-misahkannya satu persatu, artinya sampai 3 kali, sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk, maksudnya seperti itu. Berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia kemudian tinggalkan, kemudian puasalah lagi engkau dari bulan-bulan yang hurum tersebut, bulan haram tersebut, kemudian tinggalkan lagi, berpuasalah lagi di bulan-bulan yang mulia, tinggalkan lagi, artinya selang-seling, tidak selamanya. Setelah mengutip hadits ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, fata'ammal, maka renungkanlah olehmu amrohu sallallahu alaihi wasallam, atas perintah Rasulullah SAW tersebut, bisaumil ashhuril hurumi, dengan memerintahkan sahabat Abi Umamah Al-Bahili untuk berpuasa di bulan-bulan yang mulia, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, berikutnya terpisah adalah bulan Rajab. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fir riwayatil ula wa bisawmi minha fir riwayatil tsaniyati, di riwayat yang pertama Rasulullah merintahkan seperti itu, dan juga berpuasa di sebagian hari di bulan haram dalam riwayat yang keduanya. Kalau di riwayat pertama berpuasa penuh di bulan haram, ya, di riwayat yang pertama yang tadi disebutkan berpuasa penuh di bulan haram, di bulan mulia. Tadi riwayatnya, kalau riwayat yang pertama kalimatnya sum syahra sabri wa thalathata ayamin ba'dahu wa sum al-ashhurul huruma. Ada perintah berpuasa di ashhurul hurum, di bulan-bulan yang mulia, tanpa diperintahkan untuk meninggalkannya, tapi puasalah di bulan-bulan yang mulia. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan riwayat yang pertama perintah puasa sebulan penuh di bulan-bulan yang mulia, sedangkan perintah di riwayat yang kedua sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk, itu perintah selang-seling berpuasanya, artinya sebagian dari bulan tersebut. Maka kata Imam Ibnu Hajar, tajidhu
nassan fil amri bi shaumi Rajab aw bi shaumi minhu li'annahu minal ashhuril hurumi bal huwa min afdaliha. Kata beliau, tajidhu, maka engkau akan menemukan dalil-dalil nassan, dalil-dalil fil amri bi shaumi Rajab, di dalam perintah puasa bulan Rajab, au bi shaumi minhu, atau berpuasa dari bagian bulan Rajab, li'annahu minal ashhuril hurumi, karena sesungguhnya bulan Rajab termasuk bagian daripada ashhurul hurum, bal huwa min afdaliha, bahkan Rajab merupakan salah satu dari yang paling mulia di antara ashhurul hurum. Qalahu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fil Fatawil Fiqhiyah Al-Kubra juz kedua halaman 53. Kemudian komentar atau jawaban Imam Ibnu Hajar yang keempat, terdapat beberapa hadis dhaif yang menganjurkan berpuasa. Kalau tadi sahih riwayatnya ya, kalau tadi riwayat yang valid, yang sahih. Sedangkan ada memang beberapa hadis dhaif yang menganjurkan berpuasa di bulan Rajab secara khusus. Di antaranya riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Riwayatnya begini nih, hadis dhaif nih. Inna fil jannati nahran, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sungai, yuqalu lahu Rajabun, yang disebut atau dinamai dengan sungai Rajab. Asyaddu bayadan minal labani, yang warnanya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis dibandingkan madu. Man shoma min Rajabin yauman, siapa orang yang berpuasa dari bulan Rajab satu hari saja dari bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, maka Allah akan memberikan minum baginya dari air sungai tersebut. Hadis tersebut termasuk hadis mauquf, tergolong hadis mauquf ya, dari Abi Qilabah at-Tabi'in, dari riwayat Abi Qilabah seorang tabi'in. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yasum ba'da ramadhana illa Rajab wa Sya'bana. Jadi sesungguhnya kata Abi Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yasum ba'da ramadhana illa Rajab wa Sya'bana, tidaklah beliau berpuasa yang banyak setelah Ramadan kecuali di bulan Rajab dan Sya'ban. Sanad hadis ini dhaif atau lemah. Namun meskipun lemah atau dhaif, hadis ini dapat dipakai untuk konten fadhailul a'mal, dan puasa Rajab termasuk dalam konteks ini. Apalagi hadis yang sebelumnya yang sahih itu tidak bisa dikalahkan oleh hadis yang dhaif. Artinya hadis dhaif ini justru menjadi syawahid, menjadi penguat bagi hadis-hadis yang kuat tentang puasa pada ashhurul hurum, tentang puasa pada bulan-bulan yang mulia termasuk Rajab. Perintah puasa di bulan-bulan yang mulia itu sahih riwayatnya. Nah, sedangkan hadis yang dhaif ini tidak bisa mengalahkan hadis-hadis yang sahih. Artinya anjuran puasa sunnah secara umum di bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu sahih, itu sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar menegaskan, wa qad taqarrara anna al-hadits ad-dha'ifa wal mursala wal munqati'a wal mu'dhala wal mawqufa yu'malu biha fi fadailil a'mali ijma'an, la syakka anna shauma Rajabin min fadailil a'mali fayuktafa fihi bil ahadits ad-dha'ifati wa nahwiha wa la yunkiru dzalika illa jahilun maghrurun. Waqad taqarrara, dan sungguh telah menjadi sebuah ketetapan bersama,
dari kalangan para ulama ahli hadis. Annal hadits ad-dha'ifa, sesungguhnya hadis yang dhaif, yang lemah itu bukan maudhu, bukan palsu, lemah. Contoh lemah karena ada salah satu perawi yang hafalannya kurang kuat ketika masa tuanya, maka hadis itu lemah. Atau salah satu perawi dikira-kira oleh para perawi hadis biografinya itu kurang diketahui biografi hidupnya salah satu perawinya dalam suatu riwayat, maka riwayat tersebut jadi dhaif. Seperti itu. Sungguh telah menjadi ketetapan bersama, sebuah konsensus dari kalangan para ulama ahli hadis, annal hadits ad-dha'ifa, sesungguhnya hadis dhaif, wal mursala dan hadis mursal, wal munqati dan hadis munqati, wal mu'dala dan hadis mu'dal, wal mauqufa dan hadis mauquf, yu'malu biha, itu boleh diamalkan, fi fadailil a'mali, di dalam konten fadilatul amal. Konten apa sih fadilatul amal itu, fadailul amal itu? Memperbanyak puasa sunnah secara umum, memperbanyak sedekah sunnah, memperbanyak thalabul ilmi, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak datang ke majelis ilmu, memperbanyak zikir, memperbanyak silaturahim. Itu contoh-contoh dari konten fadailul amal. Artinya amal-amal sunnah secara umum yang bisa diamalkan kapan saja. Qiyamul lail, salat sunnah diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak, itu fadailul a'mal. Boleh, bahkan bagus diamalkan. Ijma'an, sudah menjadi sebuah ijma' ulama. Bahkan kata Imam An-Nawawi, bukan hanya ahli hadis saja yang sepakat ini, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih dan yang lainnya sepakat memperbolehkan pengamalan hadis-hadis tersebut. Wala syakka anna shauma rajabin min fadailil a'mali, dan tak ayal lagi bahwa sesungguhnya puasa sunnah di bulan Rajab itu merupakan bagian daripada fadail, daripada keutamaan-keutamaan amal soleh. Min fadailil a'mali fayuktafa fihi bil ahaditsid dhaifati, maka dianggap cukup boleh mengamalkannya walaupun hanya dengan hadis-hadis yang dhaif sekalipun, walaupun tidak ada hadis andai secara umum pun tidak ada hadis yang memerintahkan, yang mengajarkan tentang puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia, andai tidak ada. Cuma ada hadis dhaif saja yang menjelaskan tentang anjuran puasa sunnah di bulan Rajab, contoh andai saja cuma ada yang dhaif, maka cukup kata Imam Ibnu Hajar untuk menjadi landasan beramal puasa sunnah di bulan Rajab. Tapi nyatanya bukan hanya hadis dhaif saja yang ada, hadis yang sahih pun banyak atau ada yang menjelaskan tentang perintah puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia termasuk Rajab. Berarti wa nahwiha, dan seumpama itu, wala yungkiru dzalika illa jahilun maghrurun, dan tidak ada yang mengingkari itu semua kecuali orang yang bodoh, yang tertipu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekali lagi saya kutip kalimat terakhir, wala yungkiru dzalika illa jahilun maghrurun, tidak ada yang mengingkari puasa sunnah di bulan Rajab kecuali hanya orang bodoh dan tertipu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz kedua halaman 53. Sampai-sampai beliau tegas mengungkap bahwa yang melarang puasa sunnah secara umum di bulan Rajab hanyalah orang bodoh yang tertipu konten internet, tertipu konten
gambar produk Wahabi. Karena jangan sampai jamaah Ahbabur Rasul ikut-ikut menyebarkan konten-konten Wahabi, salah kaprah kayak nggak punya guru saja. Atau begitu pula menyebarkan konten-konten yang maudhu, yang palsu. Ada yang mengatakan ada hadis siapa yang memberitakan datangnya bulan ini, itu tiap bulan Hijriah tuh suka ada tuh, Rajab lah ataupun Rabiul Awal lah, bulan Maulud lah gitu. Siapa yang memberitakan datangnya bulan ini maka akan dihindarkan darinya api neraka selama 80 tahun. Palsu. Ya. Jangan ikut-ikutan. Itu palsu. Jangan. Jadi kurang lebih itu petikan yang saya kumpulkan dari tanggapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i beliau. Termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti, madhabnya Syafi'iyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, madhabnya Syafi'iyah. Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan juga Syarah Sahih Muslim. Ini kitabnya dua-duanya saya bawa. Oh ini Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau ini Al-Hawi lil Fatawi. Ada lagi ini kitab Al-Majmu'. Ini kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Kemudian Syarah Sahih Muslim, dua-duanya Imam An-Nawawi. Itu juga pengikut Imam Asy-Syafi'i. Secara madhab mengikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Ar-Ramli, banyak. Ternyata bahkan para pakar ahli hadis itu kebanyakan dari kalangan pengikut Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi. Umumnya para pakar hadis, peroi-peroi hadis itu umumnya pengikut Imam Syafi'i, dan itu diungkapkan oleh para ulama dari kalangan Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah. Mereka sungguh kagum begitu banyaknya para ulama ahli hadis itu dari kalangan ulama pengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Hakim pengarang kitab Al-Mustadrak, Imam Baihaqi pengarang Sunanul Kubra. Tuh, itu pengikut Imam Syafi'i. Imam At-Tabrani, Imam Ad-Dailami, Imam An-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid. Ini yang saya bawa jilid kelimanya. Karena di sini ada bab salat sunnah raghaib. Bagaimana konten hadis tentang itu derajatnya. Jika memang mencukupi waktunya kita akan jelaskan. Jadi puasa sunnah di bulan Rajab itu secara umum masuk pada kategori hadis sahih yang memerintahkan puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia. Apa saja tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sedangkan urutannya bagaimana urutannya? Ramadan paling utama, sayyidus syuhur. Di bawahnya bulan Muharram, di bawahnya lagi bulan Rajab, di bawahnya lagi bulan Dzulhijjah, di bawahnya lagi bulan Dzulqa'dah, di bawahnya lagi selain itu ada juga yang masih diperhatikan oleh Rasul bulan